Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi Kak Susan. Selamat pagi Kak Kesha. Wah, senang sekali pada pagi hari ini ya Kak Susan ya. Iya, kita Kak kembali dalam Mic Tickets yang Iya. ada tentunya. Kita akan mempersiapkan hidup kita untuk memuji dan Tuhan. menyembah Tuhan. Oke, sebelum kita mulaikan ibadah kita, nanti teman kita akan pimpin dalam doa. Selamat pagi teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Kak Susan, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, tentunya ada peraturannya dong. Benar sekali Kak Susan. Bisa dibacakan Kak Susan yang pertama itu? Yang pertama, adik-adik pakai baju yang rapi ya, yang sopan. Nah, yang kedua, jangan sambil makan atau minum tentunya ya. Kak Susan, senjatanya jangan lupa dibawa. Apa tuh? Jangan lupa Alkitab dan kerikmanya. Nah, itu dia adik-adik. Sehingga kita boleh siap pada pagi hari ini untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kak Susan, anggota tubuh kita semuanya lengkap ya? Iya dong. Ada telinga, mata, mulut, tangan, kaki semuanya. Dan pada pagi hari ini kita mau gunakan untuk Memuji Tuhan. Satu-satu jumlah hidung dan mulutku. Haleluya. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan dan kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini oh teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Satu jumlah hidung dan mulutku. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan dan kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini oh teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Kak Susan, pujian ini katakan kita punya satu mulut, ya, Satu hidung. semuanya untuk memuji Tuhan. Iya dong. Kita punya dua telinga, dua mata, dua tangan dan dua kaki, semuanya untuk Memuji Tuhan. memuji dong. Tuhan. Pada pagi hari ini kalau belum berdiri rasanya belum lengkap ya. Adik-adik semuanya di rumah bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Kita mau katakan semua anggota badan tubuhku Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan dan kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini oh teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Katakan satu jumlah hidung dan mulutku. Satu jumlah hidung
Susan, kalau dalam Alkitab tuh kita diperumpamakan seperti anggur ya, Iya dong. yang kita melekat pada carangnya, yaitu Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kita mau naikkan pujian. Pujian versi ini udah lama gak dinyanyikan, tapi kita mau bersama-sama mengingat dan kita mau bersama-sama menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya, puji Tuhan. Pasti kita berbuah ya Kak Susan ya? Ya pasti dong Kak Udah Keisha. pasti dong. Nah adik-adik semuanya, kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ada satu pujian mengatakan, biarlah kami boleh menjadi seperti Samuel yang kecil Tuhan, yang mau taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan melihat hati kami, setiap anak-anak Mighty Kids yang ada. Kami rindu Tuhan, kami pun boleh taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Mari Tuhan berfirman. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran
Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Adik-adik, seperti pujian ini, kita mau menjadi anak-anak Mighty Kids yang mau taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama menerima berkat firman Tuhan. Kita mau siapkan tanah hati yang terbaik untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapa adik-adik yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan? Semuanya boleh taruh tangannya di dada, taruh tangan kanannya di dada. Kita akan naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, dan pada hari ini kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Haleluya. Nanti teman kita akan pimpin ke dalam doa untuk firman Tuhan. Pagi teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita harus berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati guru yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi anak-anak-Mu dan guru. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, dalam Yesus, ya amin. Terima kasih. Hai, selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi anak Mighty Kid. Apa kabar kalian? Tentunya baik ya. Tante berharap kita semua dalam keadaan sehat, karena Tuhan yang menolong kepada kita. Anugerah Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu kita semangat dalam kita melayani Tuhan. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, sudah menyembah Tuhan anak-anak. Sekarang saatnya kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita sama-sama belajar ya. Oke, semua sudah siap Alkitabnya? Siapkan Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab kita anak-anak. Hari ini kita belajar tentang hari Sabat. Hari Sabat Tuhan, ya. Mari kita buka. Kita punya Alkitab di dalam Keluaran 20 ayat 8. Keluaran 20 ayat 8. 2,
3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, anak-anak ngerti apa artinya hari Sabat? Hari Sabat itu dalam bahasa Ibrani adalah artinya istirahat. Ya. Hari Sabat itu adalah hari untuk kita beristirahat. Seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Di hari yang ketujuh Tuhan beristirahat dan menguduskan hari itu. Bagaimana dengan kita? Ya, 6 hari lamanya kita sudah beraktivitas, lalu 1 hari kita pakai untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan seperti hari ini ya, hari Minggu. Ini adalah hari istirahat, hari yang harus dikuduskan untuk kita dapat datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mencari Tuhan. Mencari kemana? Ya, di dalam doa-doa kita, terutama kita harus datang ke gereja, beribadah bersama-sama. Hari ketujuh ini, hari Sabat ini khusus disediakan Allah untuk kita beristirahat dari segala pekerjaan duniawi dan menyediakan waktu khusus untuk bersekutu sama Tuhan. Ya, ini yang kedua, kita harus menyadari bahwa Tuhan menghendaki ada hari di mana dirinya dapat bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita harus menyadari anak-anak, kita harus menyadari kapan kita bersekutu sama Tuhan. Kapan kita mencari Tuhan, kita harus menyadari itu. Tuhan sudah kasih kita 6 hari untuk urusan kita, untuk aktivitas kita. Dan Tuhan mau 1 hari untuk kita datang kepada Tuhan. Kita harus menyadari ini. Kita harus tahu diri di hadapan Tuhan ya. Tuhan sudah memberkati kita dengan 6 hari, 1 hari saja. Cuma 1 hari saja yang Tuhan mau untuk kita dapat datang ke gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Lalu yang ketiga, kita menyediakan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana menyediakan waktu itu? Nah, dari hari Sabtu kita sudah mempersiapkan diri. Oh ya, besok saya harus ke gereja. Besok saya harus mencari Tuhan. Besok hari Minggu saya mempersiapkan diri nih untuk mencari Tuhan. Ya, itu kita menyediakan diri kita, kita mempersiapkan diri kita. Ya, di hari Sabat untuk Tuhan, khusus untuk Tuhan di hari Sabat. Anak-anak, kadang-kadang hari Minggu kita bilang, aduh 6 hari kita sudah capek ya. Pengenlah hari Minggu istirahat, pengenlah hari Minggu, bukan istirahat ya, pengen hari Minggu pergi jalan-jalan sama keluarga, pengen pesiar gitu ya. Boleh, nggak salah. Kalian mau pergi kemana aja hari Minggu boleh. Tapi dengan satu syarat, ke gereja dulu, cari Tuhan dulu ya. Kita harus cari Tuhan dulu. Pulang dari gereja boleh mau kemana? Ke gereja cuman berapa lama sih? Paling lama 1,5 jam anak-anak. Sebentar. Dibanding kita dikasih waktu 6 hari, bayangin. Terus ke gereja hari Minggu itu di hari Sabat itu cuman 1,5 jam saja. Ya? Ya, boleh. Nggak salah kita mau pergi pesiar, kita mau pergi piknik, nggak apa-apa. Asal kita ke gereja dulu, oke? Cari Tuhan dulu, baru kita boleh kemana-mana, ya. Lalu apa yang kita dapat saat kita bisa mencari Tuhan? Ya, kalian bisa merasakan sendiri kalau sudah bisa ibadah, rasanya kan punya sukacita ya. Rasanya beban tuh terlepas, rasanya itu, aduh saya sudah memuji Tuhan hari Minggu. Jadi rasanya itu beda anak-anak ya. Ada sukacita tersendiri yang Tuhan sediakan buat kita. Ya. Ya, Allah menetapkan bahwa ada 7 hari dalam 1 minggu. Ya.
Dan di antara hari-hari itu Allah mau, ya, di antara 6 hari itu Allah maunya apa? Ini dia. Allah mau umatnya mengkhususkan 1 hari untuk mereka mempersembahkannya dengan beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Kalau ditanya apa sih maunya Tuhan? Ya Tuhan mau kita datang khusus. Ya, pada hari Sabat itu khusus kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Seperti hari ini tadi kita sudah menyembah Tuhan, sudah memuji nama Tuhan dengan bertepuk tangan. Itu apa yang kita lakukan ini untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuh anak-anak, Tuhan itu betapa senangnya Tuhan dipuji, disembah oleh kita. Senang sekali. Kalau kita sudah menyembah, memuji nama Tuhan, tentu berkat Tuhan itu akan turun atas kita. Pasti itu anak-anak ya. Jadi Allah mau umatnya mengkhususkan, ya, mengkhususkan 1 hari untuk mereka mempersembahkan dengan beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang anak-anak, apa yang kita ketahui di hari Sabat ini? Di dalam Keluaran 20 ayat 8 yang tadi kita baca, apa istilah untuk hari yang harus kita kuduskan? Ya, ini pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Apa istilah untuk hari yang harus dikuduskan? Ya, anak-anak tahu kan apa istilahnya? Ya, hari Sabat. Ya, hari Sabat. Itu hari khusus untuk Tuhan. Lantas yang kedua, apa artinya Sabat? Tadi tante dari awal udah bilang, apa arti Sabat? Sabat dalam bahasa Ibrani artinya istirahat, benar ya. Atau berhenti bekerja. 6 hari kita sudah bekerja ya. Pada hari Minggu kita istirahat dan kita khususkan ini buat Tuhan. Jadi apa arti Sabat? Artinya adalah istirahat ya. Lalu yang ketiga, kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 2, coba mari kita buka Kejadian 2 ayat 2. Di sana bunyinya, ayo, sudah dapat semua? Kejadian 2 ayat 2. Sudah? Oke, kita baca ya sama-sama. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ya, jadi Allah sendiri berhenti bekerja saat hari ke-7. Lalu apa pertanyaannya? Pertanyaannya, Sabat pertama kali terjadi saat apa? Sabat terjadi pertama kali terjadi saat apa? Ya, tadi kita sudah baca Kejadian 2 ayat 2. Jawabannya, saat Tuhan menciptakan alam semesta, ia beristirahat di hari yang ke-7. Ya, itu jawabannya ya. Jadi pertanyaannya tadi apa? Sabat pertama kali terjadi saat apa? Saat Tuhan menciptakan alam semesta, ia beristirahat dari hari yang ke-7. Oke? Udah semuanya? Kalian boleh catat ya, dicatat supaya nanti satu saat ditanya kalian bisa menjawab. Ya. Tadi apa yang kita baca? Kita baca di Kejadian 2 ayat 2 ya. Oke. Sudah. Kita lanjut sekarang di pertanyaan yang keempat. Di pertanyaan yang keempat, apa yang Tuhan lakukan
atas hari Sabat. Apa yang Tuhan lakukan pada hari Sabat? Mari, supaya tahu jawabannya, kita baca di Keluaran 20 ayat 11. Keluaran 20 ayat 11 ya. Yuk kita baca. Udah? Mari kita baca sama-sama. Keluaran 20 ayat 11. Begini bunyinya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya, ya. Jadi selama 6 hari Tuhan sudah bekerja, di hari Sabat Tuhan menguduskannya, ya. Pertanyaannya apa tadi? Apa yang Tuhan lakukan atas hari Sabat? Jawabannya, memberkati hari itu dan menguduskannya, ya. Hari ke-7 itu Tuhan memberkati dan menguduskan hari Sabat, hari istirahat itu. Lalu pertanyaan yang kelima, dalam Keluaran 31 ayat 15. Ya, silahkan dibuka 31 ayat 15. Berapa hari Tuhan perintahkan bekerja dan berapa hari Tuhan suruh kita beristirahat, menguduskan hari untuk Tuhan? Berapa hari? Kita buka Keluaran 31 ayat 15. Keluaran 31 ayat 15. Kita baca. 6 hari lamanya, boleh semua udah dapat. Udah dapat ya? Keluaran 31 ayat 15. Udah dapat semua? 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Ya, jadi hati-hati anak-anak. Tuhan sudah menetapkan hari Sabat itu hari harus dikuduskan, hari buat Tuhan. Jadi jangan dilanggar, ya. Nah, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, berapa hari Tuhan perintahkan bekerja dan berapa hari Tuhan suruh kita beristirahat, mengkhususkan hari untuk Tuhan? Jawabannya 6 hari boleh bekerja. Ya, 6 hari boleh bekerja, tetapi hari yang ke-7 harus disabatkan untuk Tuhan. Ya, hari yang ke-7 harus disabatkan untuk Tuhan. 6 hari Tuhan bilang 6 hari boleh kamu bekerja, tetapi 1 hari kamu harus kuduskan untuk Tuhan, ya. Lalu yang ke-6, pertanyaan yang ke-6 sekarang. Ayo kita buka di Yesaya 58 ayat 13 sampai 14, ya. Pertanyaannya, apa berkat-berkat yang akan kita alami dan terima ketika kita memelihara hari Sabat? Pertanyaannya, apa berkat-berkat yang akan kita terima dan kita alami saat kita memelihara hari Sabat? Yuk, jawabannya ada di Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya, engkau tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Itu kata Tuhan, ya, janjinya Tuhan, ya. Tuhan bilang, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Wah, luar biasa, ya. Lantas aku, kata Tuhan,
Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya, ini Tuhan sendiri yang berkata bahwa kalau kamu dapat menguduskan hari Sabat, maka berkat-berkat itu akan Tuhan limpahkan kepada kita. Ya, anak-anakku sekalian, jawabannya adalah 1. Bersenang-senang karena Tuhan. Ya. Tadi kan pertanyaannya, apa berkat-berkat yang akan kita alami dan yang kita terima kalau kita menguduskan hari Sabat? Ya, jawabannya 1, bersenang-senang karena Tuhan. Kita bersenang-senang karena Tuhan. Ya, menikmati sukacita dan kebahagiaan. Itu kalau kita dapat menguduskan hari Sabat. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Lantas jawaban yang kedua, Tuhan katakan kita bisa melintasi puncak-puncak bukit, ya, melintasi puncak-puncak bukit dengan kendaraan kemenangan. Wow, kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita, ya. Kita tahu bahwa kita umat Tuhan Yesus adalah umat yang berkemenangan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada sukacita. Ya, jawaban ketiga, diberi makan oleh Tuhan. Diberi makan artinya apa? Diberi makan artinya dipelihara dan diberkati Tuhan. Ya, dipelihara dan diberkati Tuhan. Itu janji Tuhan kepada kita. Makanya anak-anak, jangan sampai kita tidak beribadah, ya. Jangan sampai kita tidak menguduskan hari Sabat. Ya. Karena janji-janji Tuhan itu sangat luar biasa saat kita menguduskan hari Sabat, saat kita bisa datang beribadah pada hari Minggu, beribadah datang ke gereja. Ya. Tuhan akan berikan kemenangan, Tuhan akan memelihara hidup kita, Tuhan akan berikan kita sukacita, Tuhan akan memberikan yang sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Asal kita menguduskan hari Sabat. Ya, harus kita menguduskan hari Sabat. Dan kita harus tahu bahwa 6 hari Tuhan beri waktu untuk kita bekerja. Ya, tadi kita sudah menyadari itu. 6 hari Tuhan beri waktu untuk kita untuk bekerja, beraktivitas, bersekolah. Ya. Tetapi pada hari ke-7 Tuhan minta kita khususkan hari ke-7 ini untuk kita mensabatkan hari yang ke-7 ini. Kita beristirahat, membuat hari yang ke-7 ini sebagai hari Sabat, hari beristirahat, bekerja. Tetapi hari Sabat itu dikuduskan oleh Tuhan dan kita pakai hari Sabat ini untuk datang ke gereja, menyembah Tuhan, mencari Tuhan dengan beribadah kepadanya pada hari Sabat, yaitu hari Minggu. Lantas apa lagi? Sediakan waktu untuk Tuhan. Tadi sudah ya, sediakan waktu untuk Tuhan. Gunakan hari Sabat atau hari Minggu untuk beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Ya. Kayaknya dari awal Tante bicara tentang sahabat itu ya anak-anak ya, tentang semua apa yang kita lakukan pada hari Sabat kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Ya anak-anak, intinya pelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita menguduskan hari Sabat. Bagaimana cara kita menguduskan hari Sabat? Kita datang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, ya, datang ke gereja anak-anak ya, maka berkat Tuhan akan Tuhan curahkan berlimpah kepada kita. Oke.
Puji Tuhan, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak bisa resapi, anak-anak bisa terima dengan baik dan tetap menguduskan hari Sabat pada hari Minggu untuk kita dapat datang ke gereja. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Mari kita satu hati di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam tahta kerajaan sorga. Pada pagi hari ini kami datang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk kami dapat datang ke gereja, kami dapat menguduskan hari Sabat, kami dapat datang menyembah Engkau dalam gereja. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu ini dalam hati kami, anak-anak-Mu. Kami percaya dan yakin anak-anak Mighty Kids saat ini boleh mengerti apa arti hari Sabat. Dan mereka boleh benar-benar menyediakan diri mereka untuk datang beribadah pada hari Minggu, hari Sabat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan kepada anak-anak kami ya Tuhan. Semua anak-anak Mighty Kids Tuhan tolong memberikan kesehatan. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit Tuhan. Jauhkan dari semua yang jahat dari kehidupan kami. Lindungi kami Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh merasa damai sejahtera ada di dalam perlindungan darah Yesus. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati orang tua, anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan memberkati dalam segala usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati dengan limpah. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami kembali minggu depan di dalam ibadah kami on-site di dalam gereja. Tuhan tolong anak-anak kami agar mereka dapat datang beribadah minggu depan di dalam gereja. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami, tubuh, roh, dan jiwa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan memberkati juga guru-guru Mighty Kids yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Buat ibadah pagi hari ini kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, peralaskan doa kami. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan.